Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dalam salat. A. Adab am atau umum. Adab am dibagi menjadi 4. Pertama, membesarkan Allah dan memuliakannya. Sesuatu yang dikerjakan hendaknya disertai dengan rasa membesarkan Allah yang hak, menerima ibadah dan dengan rasa memuliakannya. Hal ini dapat dilakukan apabila mengingat benar-benar bahwa diri kita adalah hamba Allah yang Khalik, hamba Allah yang Khalik yang menjadikan kita yang maha besar dan yang maha tinggi. Kedua, mewujudkan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat hendaknya dilaksanakan dengan rasa khusyuk dan takut kepada Allah. Salat adalah tali perhubungan antara hamba dengan Tuhannya atau Allah. Karena itu menjadilah suatu kewajiban mewujudkan khusyuk dan takut kepada Allah di dalamnya. Sebenarnya khusyuk dan takut kepada Allah bukan hal yang sukar dilakukan. Dapat diperoleh oleh mereka yang meyakini kebenaran akan kekuasaan Allah, kekuatan kekerasan Allah dan ketembusan iradah Allah. Ketiga, menghadirkan hati, yakni hendaklah kita hadapkan semua pikiran kita kepada amal yang kita kerjakan atau yang kita bacakan. Jangan berpaling kepada selainnya. Kehadiran hati dicapai dengan mengokohkan iman kepada Allah. Keempat, memahamkan makna yang diucapkan dan dikerjakan, yakni hati kita hendaknya memahamkan sesudah mengetahui makna yang dilafazkan oleh lidah dan makna yang dikerjakan oleh anggota. B. Adab khas atau khusus. Adab khas dibagi dua, yaitu satu adab khas yang lahir, dikerjakan oleh anggota-anggota lahir di bawah perintah anggota batin. Dua, adab khas yang batin dikerjakan oleh anggota batin yang terlihat pada gerakan anggota lahir. Tiga, adab lahir yang khusus. A. Adab berdiri. Berdiri dalam sholat harus dilakukan dengan tegak lurus, kedua belah kaki sama tegak, mengarah ke kiblat dengan menundukkan kepala, memandang ke tempat sujud dan mengarahkan ujung-ujung jari ke kiblat dengan merenggangkan antara dua kaki kira-kira 10 cm. Yakni jangan terlalu dirapatkan dan dijauhkan. B. Adab takbiratul ihram, mengangkat dan meletakkan tangan. Takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua belah tangan ke daun telinga, sejajar antara tangan dengan bahu, dengan mengarahkan anak-anak jari kedua tangan ke kiblat serta mengembangkannya. Sesudah itu ucapkanlah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segala yang besar. Dengan mendomahkan ha dalam kata Allahu dan menjazamkan ra dalam kata Akbar. Selesai ucapan takbir, tangan diturunkan dengan perlahan dan kita letakkan di atas dada dengan menggenggamkan pergelangan tangan kiri dengan kelingking jari manis jari tengah dan ibu jari tangan kanan serta mengulurkan telunjuk tangan kanan atas tangan kiri. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ujarnya, Rasulullah apabila telah berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya kemudian baru bertakbir. Sahih Muslim 1145. Mendomahkan, mendepankan barisnya, menjazamkan, mematikan barisnya. 3. Disebutkan dalam kitab An-Najmul Wahhaj bahwa cara mengangkat tangan ini ada 3. Pertama, mengangkatnya bersama permulaan takbir. Kedua, mengangkatnya dengan tidak bertakbir. Setelah kedua tangan tetap baru bertakbir. Setelah selesai takbir baru tangan diturunkan. Ketiga, mengangkat tangan beserta permulaan takbir dan selesai mengangkat tangan beserta selesai takbir. Setelah selesai takbir baru tangan diturunkan. Pendapat yang ketiga yang dipegang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Abu Daud meriwayatkan juga hadis ini dengan sanad yang hasan. Hadis ini telah disahihkan oleh Al-Baghawi dan dipilih oleh Al-Qadi Husain Al-Maghribi. Jangan melafazkan niat sebelum bertakbir, karena Nabi
Khulafaur Rasyidin, sahabat dan para imam mujahid tidak melafazkan dan tidak pula menyuruh melafazkannya. Al-Imam Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal mengatakan, imam dan makmum tidak boleh, begitu pula orang yang sholat sendiri menjaharkan niat atau membaca lafaz niat, karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW ataupun Khulafaur Rasyidin dan sahabat bahwa beliau mengerjakannya. Karena itu menjaharkan niat adalah bid'ah. Ibnu Qayyim menerangkan dalam Az-Zad sebagai berikut. Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Beliau tidak membaca apa-apa sebelumnya dan tidak pula melafazkan niat. Beliau tidak mengucapkan usalli lillahi kadza mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin imama atau makmuma. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan adaan, qadaan ataupun fardal waqti. Ke-10 kata tersebut adalah bid'ah. Tidak ada seorang pun menukilkan dari Rasulullah SAW, baik dengan sanad yang sahih ataupun dhaif, baik musnad maupun mursal. Demikian juga tidak dinukilkan dari seorang sahabat pun. Hal tersebut juga tidak dipandang baik oleh seorang tabi'in dan imam empat. Hanya sebagian ulama mutaakhirin salah memahamkan pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa salat tidak sama dengan puasa. Setiap orang yang masuk dalam salat dengan ucapan zikir, mereka menyangka bahwa maksud dengan zikir ialah melafazkan lafaz niat bagi mereka yang hendak solat. Sebenarnya Asy-Syafi'i bermaksud dengan zikir ialah ucapan takbiratul ihram. Asy-Syafi'i sebenarnya tidak menyukai sesuatu yang tak pernah dilaksanakan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin maupun sahabat, walaupun dalam satu salat saja. Petunjuk-petunjuk para sahabat terletak di hadapan kita. Jika ada walaupun satu huruf saja yang menerangkan bahwa mereka mengerjakannya, tentulah kami menerimanya dengan taslim dan ridho hati. Karena tidak ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk mereka, dan tidak ada sunnah dari selain yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Ketika hendak bertakbir, Nabi SAW hanya membaca Allahu Akbar. Pengarang Al-Ibda Asy-Syaikh Ali Mahfuz mengatakan, yang lebih buruk lagi ialah mengulang-ulang lafaz niat hingga terkadang memakan satu rakaat salat dan mengganggu orang sekelilingnya. Setelah selesai takbir, turunkanlah tangan dan letakkanlah keduanya di atas dada dengan meletakkan pergelangan tangan kanan atas tangan kiri, menggenggam pergelangan tangan kiri dengan kelingking jari manis, jari tengah dan ibu jari, sedang telunjuk diulurkan di atas tangan kiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.